Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Nasibudin dari kelas 11 TJ2, absen 20. Pada video kali ini saya akan menjelaskan praktik jaringan dengan judul Router dan DHCP Server dan VLAN routing. Tujuan dari praktik ini adalah untuk mengetahui bagaimana router dapat digunakan sebagai DHCP server, yaitu sebagai perangkat yang membagikan alamat IP secara otomatis kepada PC. Selain itu, praktik praktik ini juga bertujuan untuk memahami konsep inter-VLAN routing, yaitu proses menghubungkan beberapa VLAN yang berbeda, agar tetap bisa saling berkomunikasi melalui router. Jadi, pada praktik ini, jaringan akan dibagi menjadi beberapa VLAN. Setiap VLAN memiliki jaringan atau network yang berbeda. Walaupun berbeda, VLAN semua PC tetap bisa mendapat IP secara otomatis dari router dan tetap bisa saling terhubung apabila konfigurasi inter-VLAN routing sudah benar. Pada video ini, saya tidak melakukan konfigurasi dari awal karena konfigurasi sudah tersedia. Jadi saya akan fokus menjelaskan topologi si konfigurasi VLAN, port akses, port trunk, DHCP server, serta hasil pengujian koneksi menggunakan PIN. Sekarang saya akan memulai dari penjelasan topologi. Pada topologi jaringan, ini terdapat beberapa perangkat yang digunakan, yaitu yang pertama ada router, yang kedua switch, lalu ada PC. Router berfungsi sebagai perangkat utama yang menghubungkan jaringan antar VLAN. Switch berfungsi sebagai penghubung antar perangkat dalam jaringan lokal, sedangkan PC berfungsi sebagai perangkat klien atau komponen yang akan IP address dari DHCP server. Jumlah perangkat yang digunakan pada topologi ini adalah yang pertama ada satu router, lalu ada dua switch dan 10 PC client. Router pada topologi ini memiliki dua fungsi. Fungsi pertama sebagai DHCP server yaitu memberikan IP address secara otomatis kepada setiap PC sesuai dengan VLAN-nya. Masing-masing fungsi kedua adalah sebagai perangkat untuk inter-VLAN routing, yaitu menghubungkan VLAN yang berbeda agar PC dari VLAN yang berbeda tetap bisa saling berkomunikasi. Switch pada topologi ini berfungsi untuk menghubungkan PC ke jaringan. Switch juga digunakan untuk mengatur pembagian VLAN. Pada switch, port yang terhubung ke PC dibuat sebagai port akses sesuai VLAN masing-masing. Sedangkan port yang terhubung ke switch lain untuk atau ke router dibuat sebagai port trunk. Hubungan antar perangkat pada topologi ini adalah PC terhubung ke switch, kemudian switch terhubung ke switch lain menggunakan trunk. Setelah itu switch juga terhubung ke router menggunakan trunk dengan susunan seperti ini. PC bisa terhubung ke jaringan sesuai VLAN-nya dan router bisa menghubungkan komunikasi antar VLAN. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang VLAN. VLAN adalah singkatan dari Virtual Local Area Network. VLAN merupakan teknologi yang digunakan untuk membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis. Jadi, walaupun perangkat terhubung pada switch yang sama, perangkat tersebut bisa dipisahkan menjadi beberapa kelompok jaringan yang berbeda. Contohnya PC dan VLAN 10. Hanya satu jaringan dengan PC lain yang juga berada pada VLAN 10. Sedangkan PC pada VLAN 20 berada di jaringan yang berbeda. Jika tidak ada router atau metode VLAN routing, maka PC dari VLAN 10 tidak bisa langsung berkomunikasi dengan PC di VLAN 20. Jaringan pada topologi ini dibagi menjadi beberapa VLAN agar jaringan lebih rapi, lebih mudah dikelola dan lebih aman. Dengan adanya VLAN, setiap kelompok PC bisa dipisahkan berdasarkan kebutuhan, misalnya VLAN 10 untuk kelompok pertama, lalu VLAN 20 untuk kelompok bawah, dan VLAN 30 untuk kelompok ketiga. Pada topologi ini, VLAN yang digunakan adalah ada VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. VLAN 10 digunakan untuk klien PC 0, 1, 02, 011. Keuntungan menggunakan VLAN adalah jaringan menjadi lebih terstruktur, keamanan jaringan meningkat, broadcast dapat dibatasi hanya pada VLAN tertentu,
dan pengelolaan jaringan menjadi lebih mudah. Jika terjadi masalah pada salah satu VLAN, proses menanyakan juga lebih mudah karena perangkat sudah ditemukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang port akses dari port trunk. Port akses adalah port pada switch yang hanya membawa satu VLAN saja. Port akses biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat akhir seperti PC, laptop, atau printer. Pada topologi ini, port akses digunakan untuk menghubungkan switch ke PC. Jadi setiap port switch yang terhubung ke PC harus disesuaikan dengan VLAN PC tersebut. Misalnya PC yang masuk VLAN 10 harus dihubungkan ke port switch yang sudah diatur sebagai akses VLAN 10. Jika PC berada pada VLAN 20, maka port switch juga harus diatur sebagai akses VLAN 20. Port yang terhubung ke PC harus sesuai dengan VLAN-nya agar PC masuk ke jaringan yang besar dan mendapat IP address dari DHCP pool yang sesuai. Jika port akses salah VLAN, maka PC bisa mendapat IP yang salah atau bahkan tidak bisa berkomunikasi dengan jaringan yang seharusnya. Selanjutnya adalah port trunk. Port trunk adalah port pada switch yang dapat membawa lebih dari satu VLAN. Jika port akses hanya membawa satu VLAN, maka port trunk dapat membawa banyak VLAN sekaligus. Pada topologi ini, koneksi antar switch harus menggunakan port trunk karena data dari beberapa VLAN harus bisa melewati koneksi antar switch. Jika koneksi antar switch hanya menggunakan akses, maka hanya satu VLAN saja yang akan bisa lewat. Karena topologi ini menggunakan beberapa VLAN, maka koneksi antar switch harus menggunakan protokol. Koneksi dari switch ke router juga harus menggunakan trunk karena router harus menerima data dari beberapa VLAN pada interval routing. Routing biasanya menggunakan sub interface untuk setiap VLAN. Jadi satu kabel fisik dari switch ke router dapat digunakan untuk membawa beberapa VLAN sekaligus melalui trunk. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang DHCP server. Singkatan DHCP server itu singkatan dari Direct Bus Configuration Protocol. DHCP digunakan untuk memberikan konfigurasi IP secara otomatis kepada perangkat klien atau PC. Konfigurasi yang diberikan oleh DHCP biasanya terdiri dari IP address, subnet mask, default gateway, dan DNS jika digunakan. Pada topologi ini, router berfungsi sebagai DHCP server. Artinya, router akan membagikan IP address otomatis kepada setiap PC yang terhubung pada klien tertentu. Dengan DHCP, kita tidak perlu mengisi IP address pada PC satu persatu secara manual. Secara VLAN membutuhkan DHCP pool masing-masing karena setiap VLAN memiliki network yang berbeda. Misalnya VLAN 10 menggunakan network karena network setiap VLAN berbeda, maka DHCP pool juga harus dibuat berbeda. Tujuannya agar PC pada VLAN 10 mendapatkan IP dari jaringan 10, PC pada VLAN 20 dapat IP dari jaringan VLAN 20, dan PC pada VLAN 30 mendapatkan jaringan dari jaringan VLAN 30. Kebutuhan menggunakan DHCP dibandingkan ke konfigurasi IP manual adalah lebih cepat, lebih praktis, mengurangi kesalahan pengisian IP, dan mempermudah pengajaran jika jumlah PC banyak. DHCP sangat membantu karena semua PC bisa mendapat IP secara otomatis tanpa harus diatur satu persatu. Untuk mengetahui apakah PC sudah mendapatkan IP dari DHCP, caranya adalah dengan klik PC, lalu di menu desktop, IP configuration. Setelah itu, ini bagian DHCP. Jika konfigurasi berhasil, maka PC akan mendapatkan IP address, subnet, mask, dan default gateway secara otomatis. Seperti ini. Selain melalui IP configuration, kita juga bisa mengeceknya melalui command prompt. Caranya dengan klik PC seperti tadi, terus desktop juga, ada command prompt. Setelah itu ketik perintah ipconfig. Jika muncul IP address, subnet mask, dan default gateway, berarti PC sudah mendapat IP
dari DHCP. Kita coba. Nah, seperti ini. Dia udah dapat IP address, subnet mask, sama default gateway. Sekarang saya akan menjelaskan sekaligus menunjukkan cara melakukan pengujian koneksi menggunakan ping. Ping adalah perintah yang digunakan untuk mengecek apakah satu perangkat bisa terhubung dengan perangkat lain. Dalam jaringan ping dilakukan dengan cara mengirim paket data ke alamat IP tujuan. Jika perangkat tujuan memberikan balasan, maka koneksi berhasil. Sebelum melakukan ping, kita harus mengetahui alamat IP dari PC asal dan PC tujuan terlebih dahulu. Caranya, cara mengetahui PC asal dan PC tujuan itu caranya mengklik PC, masuk ke desktop, lalu IP configuration. Nah, di sini kita bisa melihat IP address milik PC tersebut. IP inilah yang digunakan sebagai alamat tujuan saat melakukan ping. Nah, ini ya. Misalnya PC tujuan memiliki IP, misalnya IP tujuan memiliki IP 192.168.10.3. Maka dari PC asal kita akan melakukan ping ke IP ini. Untuk melakukan ping, langkah pertama adalah klik PC asal. Misal saya pilih PC yang ini. Setelah itu masuk ke menu desktop, lalu ke command prompt, kemudian ketik perintah ping diikuti alamat IP tujuan. Dan kita buka dulu IP tujuan. Lalu kita tuliskan perintah ping dan tulis IP tujuannya 192.168.10.3. Kenapa? 168.10.3. Này, tao không mình thuốc sao thuốc work space small dose. Jika muncul replay form seperti ini, ada bytes-nya, ada time sama TTL, itu berarti berhasil jaringannya. Jika hasilnya seperti itu, berarti PC asal berhasil terhubung ke PC tujuan. Namun, jika hasilnya muncul tulisan request timeout, artinya perangkat tujuan tidak memberikan balasan. Hal ini menandakan koneksi gagal, penyebabnya bisa karena IP address salah, VLAN tidak sesuai port akses, atau salah, terang belum aktif, default gateway salah, atau konfigurasi router belum benar. Dalam pengujian ini, saya akan melakukan beberapa jenis ping. Pengujian pertama adalah ping ke default gateway. Ping ke default gateway dilakukan untuk memastikan bahwa PC sudah bisa terhubung ke router. Caranya, saya lihat dulu default gateway pada PC. Jadi, cara melihat default gateway itu di tab desktop, lalu ke IP configuration. Nah, di sini ada default gateway. Misal saya pakai default gateway yang ini. Setelah itu saya buka command prompt. Lalu ketik ping default gateway-nya. Ping 192.168.10.1. Nah, ini berhasil lah karena dia mereplay sama seperti yang atas. Pengujian kedua adalah ping antar PC dalam VLAN yang sama. Tujuannya adalah
untuk memastikan bahwa PC yang berbeda dalam VLAN yang sama dapat saling berkomunikasi. Contohnya, saya akan melakukan ping dari PC 0 pada VLAN 10 ke PC 2 pada VLAN 10 juga. Ini kita buka dulu. Ini PC 0 kita gunakan sebagai PC asal dan ini untuk PC pengetesannya. Tulis ping dulu, lalu kita lihat IP address-nya 192.168.10.3 ya. Oke, 192.168.10.3. Oke. Yang ketiga, maaf. Nah, ini hasilnya dia replay dengan mengeluarkan bytes, time, dan TTL. Kita lanjut ke pengujian ketiga. Pengujian ketiga adalah ping antar PC yang berbeda VLAN. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa interVLAN routing sudah berjalan. Contohnya, saya akan menggunakan PC 0 sebagai PC asal atau yang akan dites, yang akan diping. Dan pilih salah satu PC di VLAN 20. Misal saya pilih PC 03. Lalu kita ke desktop dan ke command prompt. Nah, jadi kita tinggal ping aja, ping PC, ping IP PC yang berbeda VLAN. Tulis ping, lalu melihat IP yang berbeda VLAN 192.168.10.3. 192.168.10.3. Satu sembilan dua satu enam delapan tiga. Oke, di sini ada terjadi loss atau ada kesalahan pengiriman karena terdapat replay form request timeout, tapi hanya satu saja. Jika hasil replay berarti PC dari VLAN yang berbeda sudah bisa saling berkomunikasi. Hal ini membuktikan bahwa interVLAN routing pada router sudah berhasil. Kadang pada Cisco Packet Tracer, ping pertama bisa gagal satu kali karena progres pencarian alamat perangkat atau airbag. Jadi apabila ping pertama gagal satu kali, tetapi ping berikutnya reply, maka koneksi tetap bisa dianggap berhasil. Jadi ini termasuk ke berhasil. Sekarang saya akan menunjukkan hasil pengujian ping pada topologi ini. Pertama, saya akan melakukan ping dari PC ke gateway. Hasilnya menunjukkan replay, artinya PC sudah dapat terhubung ke router dan default itu yang benar. Kedua, saya akan melakukan ping antar PC dalam VLAN yang sama. Hasilnya juga menunjukkan replay, artinya PC yang berbeda dalam VLAN yang sama dapat saling berkomunikasi. Yang ketiga, tadi saya sudah melakukan ping antar PC yang berbeda VLAN dan hasilnya request timeout pada pertama saja. Jadi ini tetap termasuk berhasil. Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa semua PC sudah dapat saling terhubung. Artinya adalah setiap PC sudah mendapatkan IP address secara otomatis dari DHCP. Ping gateway berhasil, ping antara PC berhasil, ping antara PC tapi berbeda VLAN juga berhasil. Jadi konfigurasi router DHCP dan interVLAN routing pada topologi ini sudah berjalan dengan baik. Kesimpulan dari paper ini adalah
VLAN digunakan untuk membagi jaringan menjadi beberapa jaringan logis. Port akses digunakan untuk menghubungkan PC ke VLAN tertentu. Sedangkan port trunk digunakan untuk membawa banyak VLAN antar switch atau dari switch ke router. Router berfungsi sebagai DHCP server untuk membagikan IP secara otomatis, sekaligus berfungsi sebagai penghubung antar VLAN melalui antar VLAN routing. Dengan adanya DHCP, konfigurasi IP pada PC menjadi lebih mudah dan otomatis dengan adanya interface routing pada pada PC yang berbeda VLAN tetap dapat saling berkomunikasi. Demikian penjelasan saya mengenai praktik routing DHCP server dan interface routing. Mohon maaf jika apabila ada kekurangan dan penyampaian yang kurang mengenakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.